Baik, terima kasih Mbak Uli atas penyampaiannya, luar biasa sekali. Tadi mengutip beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar juga mengingatkan saya pada waktu kuliah, waktu membaca Grand Constitution-nya Pak Jimli Asidik. Beliau mengembangkan terkait dengan konsep konstitusi hijau, di mana juga ada beberapa pasal yang beliau bahas terkait dengan bagaimana melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Seperti itu. Baik teman-teman, sepertinya sudah ada beberapa yang ingin berdiskusi langsung dengan Mbak Uli. Dipersilahkan memanfaatkan fitur raise hand dan juga kolom chat. Dengan chat saya bertanya dan menyampaikan pertanyaan dengan singkat, jelas, dan juga bagi teman-teman silakan. Nah, ini sudah ada Mbak Igrisa Majid. Dipersilakan untuk menanyakan secara langsung kepada Mbak Uli, Mbak Igrisa Majid. Halo, monitor. Mbak Igrisa Majid, dipersilakan untuk berdiskusi langsung dengan Mbak Uli. Mungkin saya bacakan Mbak ya, pertanyaan dari Mbak Igrisa Majid. Boleh Mas. Ya, kondisi lingkungan Indonesia yang Mbak sebutkan sudah sedemikian parah dan aktivitas eksploitasi lingkungan juga semakin gencar belakangan ini. Bahkan kebanyakan dari AMDAL isinya mengklaim tentang minimalisasi dampak lingkungan, tapi faktanya justru jauh dari klaim tersebut. Apakah hal ini bisa dikatakan sebagai strategi greenwashing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia? Apakah dari sisi regulasi sudah cukup untuk memberi perlindungan bagi keberlanjutan lingkungan? Itu pertanyaannya, mungkin langsung bisa ditanggapi terlebih dahulu. Iya, terima kasih Mas Igrisa. Jadi mengoreksi, katanya Mas bukan Mbak. Oh, oke, sorry. Iya. Mas Igrisa, kalau begitu. Iya Mas, memang benar bahwa kondisi lingkungan kita itu sudah parah ya, masuk dalam kategori parah, dan ini ditunjukkan oleh bagaimana kemudian kita sering sekali harus mengalami banjir misalnya atau longsor. Itu hanya menjadi salah satu dampak ya yang terlihat dari semua proses akumulasi aktivitas industri berbasis ekstraktivisme gitu. Belum lagi kemudian perubahan iklim dalam skala yang luas atau bahkan mungkin global gitu. Nah, belum lagi kemudian ketercemaran sungai gitu. Lalu kemudian itu juga berdampak pada menurunnya hasil dari aktivitas ekonomi orang-orang di kampung yang sebenarnya itu rata-rata itu petani. Jadi beberapa pengalaman saya melihat ya, berkunjung atau menemani warga-warga terdampak dari tambang, cerita-cerita soal air sungai yang rusak, lalu kemudian itu berdampak pada mereka harus membeli air yang sebelumnya bisa mereka dapatkan secara gratis gitu. Terus kemudian mereka kehilangan cerita. Jadi sekarang itu hanya tinggal cerita saja lagi, orang tua menceritakan kepada anaknya bahwa sungai yang di dekat pemukiman mereka itu adalah tempat mereka bermain dulu, mandi pulang sekolah, mereka mandi bersama-sama, itu adalah ruang kolektivitas gitu, baik anak-anak, orang-orang muda, dewasa, bahkan sampai tua, misalnya di situ ruang untuk mereka bertutur gitu, menceritakan semua hal gitu. Dan sekarang itu yang tersisa hanyalah cerita-cerita. Nah, lalu belum lagi kemudian perampasan-perampasan tanah ya, terus penghancuran juga di beberapa wilayah juga, mereka wilayah tersebut dulu menjadi penghasil sawah misalnya, untuk itu menjadi sumber pangan untuk desa-desa sebelahnya. Dan ketika misalnya aktivitas pertambangan masuk, wilayah yang paling pertama sekali dikeruk itu adalah wilayah pangan gitu, wilayah strategis mereka, sehingga
bukan hanya kemudian memenuhi pangan di desa tetangga, memenuhi pangan mereka sendiri saja mereka tidak bisa, semuanya beli gitu. Hal-hal yang dulu bisa mereka mendapatkan gratis, bisa mereka produksi sendiri, sekarang itu semuanya mereka beli. Jadi mereka sudah sangat tergantung sekali dengan pasar gitu. Nah, belum lagi kemudian dampak-dampak sosial lainnya ya. Kebersamaan di antara masyarakat juga kemudian mengalami perubahan. Nah, di sisi lain, semua hal tadi itu ya, di semua hal yang tadi itu sebelum perusahaan beraktivitas itu diklaim bisa terminimalisir melalui AMDAL gitu. Tetapi banyak juga kita menemukan bahwa AMDAL ini copy paste gitu. Kita temukan misalnya ada perbedaan nama. Jadi nama perusahaan itu tidak sesuai gitu. Terus kemudian ada perbedaan wilayah gitu. Nah, mungkin penyusunnya atau pemrakarsanya itu lupa gitu, ada bagian-bagian yang belum mereka ganti gitu dari AMDAL yang seharusnya untuk perusahaan A gitu. Nah, sebenarnya kan pertambangan ini juga punya corak yang merusak ya, karena satu dia pasti menggali gitu kan, dia menggali lalu kemudian dia pasti berekspansi karena pertambangan batu bara misalnya besaran produksinya akan sangat dipengaruhi oleh berapa luas dia mampu mengeruk itu. Jadi logika peningkatan produksi akan sangat dipengaruhi oleh perluasan wilayah izin gitu. Itu di sektor pertambangan. Nah, cerita-cerita di lapangan juga sebenarnya semua itu tidak sesuai dengan AMDAL. Jadi logika analisis untuk meminimalisir dampak dari pertambangan itu juga tidak sesuai dengan praktik mereka di lapangan gitu. Nah, ada satu hal yang bermasalah dengan AMDAL, tetapi kemudian pasca 1 tahun terakhir ya, pasca misalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu diberlakukan, AMDAL memang bersoal, tapi logika yang harus dibangun adalah ketika AMDAL bersoal, maka bagaimana kemudian ada satu kebijakan yang bisa memperkuat AMDAL itu sendiri. Tetapi logika itu tidak dipakai di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, AMDAL itu hanya sebagai satu prasyarat yang tidak dijadikan sebagai basis untuk kemudian pengambilan keputusan lagi. Dan orang-orang yang terlibat di AMDAL itu juga dipersempit ya, hanya kemudian warga yang terdampak langsung. Jadi kelompok-kelompok masyarakat sipil kayak kita-kita yang punya kepedulian terhadap lingkungan gitu kan, yang ingin melakukan misalnya monitoring perizinan mulai dari penyusunan AMDAL itu tidak diberikan ruang lagi masuk dalam proses menentukan sebenarnya apakah kemudian satu wilayah itu layak untuk ditambang atau tidak. Nah, belum lagi kemudian kemudahan perizinan lainnya pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang dengan hanya dengan one single submission aja gitu kan, dan persyaratan lingkungan lain sebagainya itu ya hanya kayak sebagai legitimasi saja, administrasi saja gitu. Nah, apakah dari sisi regulasi sudah cukup untuk memberi perlindungan gitu? Ada beberapa regulasi yang sebenarnya itu cukup progresif ya. Ada kemudian kewajiban yang harus dilakukan oleh satu perusahaan pemegang izin gitu. Ketika mereka mendapatkan izin, maka mereka dilekatkan kewajiban untuk misal salah satunya soal reklamasi gitu. Tetapi fakta-fakta di lapangan itu menunjukkan banyak sekali perusahaan yang tidak melakukan reklamasi. Nah, saya pernah diskusi nih dengan ESDM dan KLHK. Jadi reklamasi menurut dalam perspektif ESDM itu berbeda dengan reklamasi dalam perspektif KLHK. Dalam perspektif ESDM, reklamasi itu ketika kemudian dia disesuaikan untuk peruntukannya atau ada permintaan-permintaan lain, misalnya itu dijadikan tempat wisata, itu dijadikan sebagai sumber irigasi, itu dijadikan sebagai tempat pemeliharaan ikan, itu dikatakan sebagai reklamasi gitu. Tetapi dari perspektif KLHK misalnya reklamasi itu ya
ketika satu wilayah itu dikeruk, maka kemudian harus dikembalikan lagi seperti sedia kala gitu dan ditanami pohon-pohon sejenis lainnya yang memang lokal dari lokal wilayah itu sendiri gitu. Perbedaan-perbedaan perspektif itu juga kemudian menyebabkan tindakan-tindakan di lapangannya juga serampangan begitu. Nah, menurut kami sebenarnya beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah cukup bisa memproteksi kayak tadi kewajiban untuk mereklamasi, terus kemudian kewajiban untuk CNC dan lain sebagainya, itu seharusnya yang dipertahankan. Nah, yang harus dirubah itu adalah praktik implementasinya gitu. Jadi praktik implementasi ini sebenarnya yang jauh dari cara-cara atau hal-hal yang sudah diaturkan di dalam peraturan perundang-undangan gitu. Misal pemerintah di level kabupaten maupun provinsi itu punya kewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi, ya kan? Tetapi kemudian faktanya itu tidak dilakukan maksimal. Kalau misalnya itu dilakukan maksimal, maka tidak akan ada lagi tuh banyak lubang-lubang tambang yang tidak terreklamasi gitu. Ya kan, itu logikanya. Kalau misalnya itu dilakukan secara maksimal, itu nggak ada lagi tuh izin perusahaan-perusahaan yang mereka bebas mengeruk, tapi mereka tidak menyetorkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang gitu. Atau misalnya mereka menyetorkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang, izinnya berakhir, sampai izinnya berakhir, reklamasi dan pasca tambang tidak dilakukan. Pertanyaannya uangnya kemana gitu. Nah, itu kan fakta-fakta di lapangan yang banyak sekali terjadi gitu. Jadi sebenarnya hal yang paling besar itu adalah tidak maksimalnya atau bahkan mungkin tidak dilakukannya implementasi dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada gitu. Nah, malah sekarang kemudian pasca Undang-Undang Cipta Kerja ya semuanya dipermudah lah gitu, mulai dari perizinan dan lain sebagainya gitu. Hutan misal dialokasikan sebesar-besarnya untuk aktivitas ekstraktif, dalam hal ini misalnya pertambangan atau perkebunan. Nah, itu sebenarnya fakta-fakta kebijakan dan praktik-praktik implementasi dari kebijakan di negara kita, sehingga memang sumber daya itu dilihat hanya dari sisi material saja gitu, dikeruk, diambil hasilnya, dijual tanpa kemudian melihat keberlanjutan alamnya dan kesejahteraan orang-orang yang hidup di sekitar konsesi itu sendiri, gitu Mas. Baik, terima kasih Mbak Uli, luar biasa sekali jawabannya, sangat komprehensif, membahas mengenai beberapa kejadian, fakta yang terjadi di Indonesia. Memang banyak kegiatan-kegiatan pertambangan namun menimbulkan banyak kerusakan lingkungan hidup. Jadi kalau kita biasanya terbang di atas Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, maka kita akan melihat bekas-bekas lubang tambang yang demikian parah, seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan banyak orang terkait bagaimana sebenarnya pengelolaan pasca tambang itu sendiri, Mbak. Itu menjadi polemik yang berkepanjangan. Karena sampai saat ini belum ditemukan formula yang bisa efektif untuk memaksimalkan bekas lahan tambang itu untuk hal yang lebih bermanfaat dan juga nanti memberikan keberlanjutan lingkungan hidup di bekas tambang itu sendiri. Baik, sudah ada beberapa teman-teman yang mengajukan pertanyaan via kolom chat. Ini sudah ada Bang Mahrus ini dari LBHPK Malang. Disilahkan untuk langsung bertanya dan berdiskusi langsung dengan Mbak Uli. Bang Mahrus kami panggil, dipersilahkan untuk menanyakan secara langsung. Halo, monitor. Ya, kami bacakan, Mbak ya. Pertanyaan dari Adam Mahrus dari LBH Pekamalang. Izin bertanya, dalam mengadvokasi kebijakan atau kasus lingkungan atau sumber daya alam, biasanya rakyat sering mendapatkan intimidasi dari pemerintah. Sering mendapatkan intimidasi. Berdasarkan pengalaman Mbak, bagaimana kiranya kita dapat meminimalisir adanya intimidasi dari oknum aparat? Pertanyaan selanjutnya, apakah Walhi ada rencana mengadvokasi masyarakat Pulau Sangihe yang terdampak akibat kegiatan pertambangan nantinya? Seperti itu, Mbak. Disilakan untuk langsung ditanggapi.
Ya, intimidasi, kriminalisasi, bahkan kekerasan itu adalah cerita-cerita yang masih banyak sekali terjadi ya, yang itu dialami oleh warga yang melakukan penolakan atas aktivitas pertambangan misalnya yang masuk ke dalam ruang hidup mereka. Lalu juga itu sering dialami oleh para aktivis yang juga menemani warga misalnya dalam melakukan penolakan adanya aktivitas pertambangan di suatu wilayah. Nah, meskipun sebenarnya di Undang-Undang 32 itu menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pembelaan terhadap lingkungan itu tidak layak misalnya, ya kan, tidak layak untuk dan tidak boleh sebenarnya dikriminalisasi, tidak boleh dilaporkan dan lain sebagainya. Tapi faktanya masih banyak yang menunjukkan bahwa intimidasi, kekerasan, kriminalisasi itu terjadi juga di mana-mana gitu. Nah, biasanya beberapa hal yang sebenarnya dilakukan oleh Walhi adalah satu, dalam kerja-kerja pengorganisasian, Walhi juga melakukan penguatan pengetahuan dan kapasitas warga, termasuk misalnya bagaimana kemudian apa hal-hal yang bisa dilakukan agar mereka terhindar dari bentuk-bentuk intimidasi ataupun kriminalisasi. Nah, salah satunya tadi bentuk pendidikan hukum kritis tadi itu. Jadi warga itu tahu misalnya bahwa ketika ada oknum misalnya yang datang ke rumah mereka melakukan penarikan paksa dan lain sebagainya, nah itu tidak diaturkan di dalam undang-undang gitu, dan itu sebagai bentuk pelanggaran. Nah, mereka tahu hal-hal yang paling dasar itu. Jadi mereka punya pengetahuan untuk mampu membela dirinya di saat hal seperti itu terjadi. Lalu kemudian kita juga melakukan beberapa pelatihan-pelatihan atau belajar bersama gitu dengan warga maupun sesama aktivis untuk bagaimana perlindungan para pejuang lingkungan hidup gitu. Terus menyusun misalnya cara-cara atau standar operasional misalnya bagaimana mengamankan diri baik untuk warga di dalam komunitas maupun untuk aktivisnya sendiri. Dan di beberapa wilayah tempat di mana kita mengorganisir gitu berteman, mereka punya kesadaran kolektivitas untuk saling melindungi, Mas. Jadi mereka buat pos bersama gitu, pos jaga, mereka portal wilayah mereka gitu kan. Terus ada beberapa misalnya pakai kentongan, kentongan itu diletak di suatu wilayah. Kalau terjadi sesuatu hal, kentongan itu dibunyikan itu sebagai tanda bahwa ada situasi darurat, sehingga kemudian semua orang itu bisa berkumpul dan tahu apa yang sedang terjadi. Nah, itu beberapa cara yang dilakukan. Itu inisiatif muncul dari komunitasnya sendiri maupun beberapa kesepakatan-kesepakatan atau cara-cara yang kita susun bersama gitu antara aktivis dengan komunitasnya. Meskipun memang secara maksimal kita sudah melakukan, tetapi kemudian iya, potensi-potensi kekerasan dan intimidasi itu terus selalu ada gitu. Tetapi bagaimana kemudian komunitas itu punya kesadaran yang sama, punya secara kolektif mampu melindungi satu individu dan semua warga dengan beberapa cara tadi melakukan pos penjagaan, terus buat tanda-tanda bahaya dan lain sebagainya, dan kemudian juga menyusun prasyarat keselamatan bersama gitu. Kalau misalnya terjadi intimidasi apa yang harus dilakukan gitu. Dan membangun jejaring dengan instansi yang punya kewenangan juga dalam perlindungan, misal Komnas HAM gitu, terus kemudian termasuk ke LBH sendiri gitu. Kita kan di secara nasional maupun daerah-daerah itu bekerja sama dengan teman-teman LBH, bahkan teman-teman LBH itu menjadi anggotanya Walhi gitu, sehingga ketika terjadi suatu intimidasi, kriminalisasi atau kekerasan, tindakan hukumnya segera dilakukan oleh teman-teman LBH. Jadi itu sih sebenarnya cara-cara selain memang kampanye-kampanye yang terus-menerus dinaikkan ya ke publik gitu, sehingga satu persoalan itu bukan hanya persoalan orang di kampung, tetapi itu bisa menjadi persoalan bersama, persoalan publik gitu. Nah, untuk rencana apakah Walhi ada
indikasi untuk advokasi ya. Ya. Di Pulau Sangihe. Ya, jadi Walhi itu bersama-sama dengan mitra lainnya itu melakukan advokasi dan kampanye di beberapa wilayah, termasuk itu di Sangihe gitu kan. Nah, beberapa waktu yang lalu itu sempat isunya sempat naik gitu di level nasional, dan sebenarnya itu bukan hanya Walhi saja, tetapi itu juga kontribusi dari teman-teman yang lain. Karena kita sadar betul yang kita lawan ini berat gitu, maka itu nggak bisa diselesaikan oleh satu entitas lembaga sendiri, sehingga kita butuh satu kerja-kerja kolektif untuk bisa melakukan advokasi terhadap warga gitu. Baik, terima kasih Mbak Uli, luar biasa sekali jawabannya. Menarik, semakin menarik diskusi kita pada siang menjelang sore hari ini. Teman-teman, masih ada beberapa ini Mbak yang mengajukan pertanyaan via kolom chat. Saya rasa memang luar biasa sekali kalau memang membahas mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Nah, ingin mengkonfirmasi Mbak terkait dengan IPPKH. Izin pinjam pakai kawasan hutan ya, yang untuk salah satunya adalah untuk pertambangan. Dan hal itu pengaturan terkait IPPKH itu sendiri kan diatur dan dijamin oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan pertambangan sendiri. Nah, dalam IPPKH ini sendiri Mbak, banyak kawasan-kawasan hutan yang sebelumnya memang dikhususkan untuk kawasan hutan. Dengan izin IPPKH itu, maka hutan itu menjadi kawasan industri pertambangan seperti itu. Nah, dampak lingkungannya tentu ada, dan gimana sebelumnya menjadi kawasan hutan lindung sehingga menjadi kawasan pertambangan. Hal itu apakah keberadaan izin IPPKH ini menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup yang ada saat ini, Mbak? Untuk Mbak Uli. Ya. Ini juga sebagai suatu yang apa ya, gini loh, kita nggak akan mungkin di saat yang sama kita punya orientasi untuk menyelamatkan hutan, tetapi di saat yang bersamaan kita berikan izin untuk aktivitas pertambangan. Itu satu hal yang menjadi dasar. Karena tadi yang saya bilang, corak dari produksi pertambangan itu ya dia rakus wilayah gitu kan. Dan dia memang merusak karena dia mengekstraksi hasil alam, membongkar hutan-hutan, membongkar tanah gitu. Meskipun misalnya mereka dilekatkan oleh kewajiban-kewajiban lain. Misalnya begini, di kawasan hutan produksi mereka boleh dengan tambang terbuka gitu kan. Tapi di kawasan hutan lindung mereka tambang tertutup gitu. Meskipun sebenarnya tambang tertutup itu juga tidak menjamin misalnya keberlanjutan atau fungsi dari kawasan hutan itu sendiri. Kalau yang terbuka itu dia sudah pasti merusak. Nah, fakta yang ditemukan, fakta-fakta di lapangan maupun analisis bukan hanya Walhi, tapi teman-teman mitra lainnya juga Auriga dan lain sebagainya itu menyebutkan bahwa pemegang IPPKH ya kan tidak kemudian tidak banyak yang melakukan kewajiban yang diberikan oleh negara. Misalnya ketika mereka membongkar, mereka punya kewajiban menanam kembali, merehabilitasi lahan dan lain sebagainya. Nah, di banyak wilayah itu tidak dilakukan gitu. Jadi ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor pengawasan ya dari pengurus negara gitu. Nah, seharusnya pengawasan itu dilakukan secara maksimal sehingga kewajiban-kewajiban yang dilakukan atau dilekatkan kepada pengusaha itu bisa dilakukan oleh mereka. Nah, banyak ditemukan pihak perusahaan corporate ketika mereka sudah ubah bentang hutannya, mereka ekstraksi batu baranya atau material lainnya, mineral lainnya, terus izinnya habis dan itu tidak dilakukan apapun, tidak dilakukan intervensi pemulihan terhadap wilayah itu. Nah, itu konsekuensi itu kan harus dilakukan ketika negara itu memfasilitasi pemberian izin di kawasan hutan gitu. Dan terakhir kemarin itu Walhi juga diundang oleh Ombudsman ya untuk membicarakan soal IPPKH juga.
Dan banyak sekali temuan Ombudsman juga menemukan banyak perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya. Dan pengimplementasinya dalam hal ini adalah pengurus negara juga tidak melakukan kerja-kerja seperti yang diaturkan di undang-undang yang berlaku gitu. Gitu sih Mas. Ya kalau kita sih maunya ya kalau kawasan hutan itu penting gitu kan, dianggap penting dan punya fungsi untuk menopang kehidupan kita, maka ya udah pertahankan gitu. Jangan kemudian itu juga diubah hanya untuk kemudian mengekstraksi satu material yang itu bisa habis dalam waktu yang cepat gitu. Sedangkan kehidupan kita butuh fungsi-fungsi dari hutan untuk terus memperkuat dan menopang kehidupan kita gitu. Jadi cara pikir kita melihat alam itu juga harus berubah, tidak lagi boleh hanya dilihat dari sisi material gitu. Kalau kita terus mempertahankan itu, maka kualitas lingkungan hidup kita akan semakin menurun. Ekologi kita akan semakin bangkrut gitu. Dan percayalah tidak akan ada ekonomi yang bertumbuh di atas lingkungan yang rusak gitu. Baik, tidak akan ada ekonomi yang bertumbuh di atas lingkungan yang rusak. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Uli. Masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ada Mbak Umi. Dipersilakan Mbak Umi untuk langsung berdiskusi dengan Mbak Uli. Mbak Umi sudah menyampaikan pertanyaan di kolom chat, namun saya ajak untuk berdiskusi langsung, menanyakan secara langsung kepada Mbak Uli. Dipersilakan. Ada Mbak Umi. Juga ada Mas Zulfikar Rahman Sagala. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Mas Zulfikar Rahman Sagala. Halo? Baik, saya bacakan aja Mbak untuk pertanyaan dari Mbak Umi ini. Bagaimana sebenarnya tanggapan dari Walhi sendiri terkait reformasi birokrasi dengan penyederhanaan perizinan yang sekarang jadi berbasis risiko? Apakah memang kepentingan ekonomi tidak bisa berjalan beriringan dengan tetap memperhatikan kepentingan lingkungan hidup? Apabila bisa, bagaimana menurut Walhi kebijakan yang harus dilakukan? Terima kasih. Itu Mbak pertanyaannya, silakan untuk langsung ditanggapi. Iya, ini juga satu hal yang sejak Undang-Undang Cipta Kerja itu dimunculkan terbuka di publik gitu kan, terbuka di publik gitu. Terus kita mulai membaca bahwa semua proses perizinan itu berbasis risiko gitu. Nah, sampai sekarang kan saya nggak tahu apakah saya yang keliru, misalnya kita tidak punya penjelasan berbasis risiko itu seperti apa, ya kan? Ini adalah satu terminologi yang baru sebenarnya di hukum kita gitu, dan tidak punya satu penjelasan yang memadai soal resiko. Apa yang dikategorikan sebagai satu resiko yang rendah gitu. Terus resiko menengah itu seperti apa? Resiko tinggi itu seperti apa? Basis perhitungan dan basis analisisnya apa? Apakah kemudian itu digeneralkan atau kemudian itu sangat berbasis pada situasi lingkungan atau lokal di wilayah tertentu gitu. Apakah kemudian itu hanya dilihat dari sisi potensi tambangnya saja? Apakah kemudian keselamatan rakyat itu dijadikan sebagai satu poin dasar dalam penyusunan resiko itu tadi gitu. Nah, itu kan penjelasan-penjelasan itu yang tidak muncul. Apakah dia tidak muncul atau memang tidak ada? Saya nggak tahu nih. Mungkin Mas nanti bisa bagikan gitu kan. Itu. Nah, sehingga sesuatu yang abu-abu, yang tidak jelas gitu kan, maka menurutku patut untuk dikritisi. AMDAL saja gitu kan, yang ceritanya sudah cukup lama gitu penerapannya, tetapi dia masih punya kebocoran, terus dia masih punya ketidaksempurnaan, ya kan, dia masih punya pelanggaran di mana-mana gitu. Apalagi sesuatu yang baru. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kepentingan ekonomi. Nah, menurutku kita harus menarik diri dari satu narasi satu narasi besar
yang diproduksi oleh pengurus negara misalnya atau diproduksi oleh pemodal terkait dengan ekonomi gitu. Nah, pertanyaannya adalah ekonomi yang disebut sebagai satu ekonomi pertumbuhan, apa batasan pertumbuhannya gitu. Satu negara atau Indonesia itu disebut sebagai satu negara yang bertumbuh dan sudah sampai pada titik pertumbuhan, itu batasannya apa? Apakah ketika semua sumber daya batu bara itu dikeruk dengan hutan-hutan sudah dibongkar, lalu kemudian banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, ekonomi rakyat ambruk, terus kemudian perubahan iklim dan cuaca ekstrim dan lain sebagainya itu terjadi di depan mata kita, pada saat itu kemudian kita disebut sebagai satu negara yang ekonominya bertumbuh. Nah, itu kan juga satu soal gitu. Nah, artinya kita harus punya satu narasi yang baru, yang itu berangkat dari narasi lokal, pengalaman masyarakat, praktik-praktik ekonomi dan praktik-praktik menjaga lingkungan yang ada di masyarakat. Walhi itu punya konsep ekonomi Nusantara. Nah, konsep ekonomi Nusantara ini diproduksi itu untuk sebenarnya menandingi ekonomi kapitalistik yang ada, konsep ekonomi kapitalistik yang ada. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari praktik ekonomi lokal di masyarakat dan praktik menjaga lingkungan. Jadi masih banyak tuh komunitas-komunitas atau rakyat di kampung-kampung yang meletakkan kesetimbangan ekologis antara memenuhi kebutuhan ekonomi, memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan keberlanjutan alam. Praktik itu masih banyak gitu. Dan hutan-hutan yang cenderung baik, lingkungan yang cenderung baik gitu kan. Terus ekonominya menurut mereka itu, menurut warga di kampung itu sejahtera, tapi menurut negara itu miskin gitu kan, karena misalnya tidak ada investasi di situ. Tapi mereka merasa nyaman gitu. Ada filosofi yang masih dijaga misalnya begitu. Nah, itu yang seharusnya dimunculkan ke publik sehingga dia jadi satu narasi tanding. Nah, hutan itu tidak hanya lagi dilihat sebagai tegakan pohon yang di bawahnya punya kekayaan mineral gitu, batu bara, emas, dan lain sebagainya. Karena rata-rata kan potensi batu bara dan emas itu ada di sepanjang wilayah hutan ya. Tetapi kemudian hutan itu dipandang oleh masyarakat lokal, masyarakat adat itu sebagai satu ruang hidup mereka yang di situ punya kekayaan keanekaragaman hayati gitu kan. Dan kemudian fungsi dari sungai itu tidak hanya sebagai fungsi ekonomi saja, sungainya bisa dimanfaatkan untuk pertanian, sungainya bisa diambil ikannya dan lain sebagainya. Tapi di situ ada bentuk ikatan religi gitu antara orang yang hidup itu dengan hutan sebagai ruang hidupnya. Dan itu tidak layak dilihat dari sisi uang gitu, ya kan? Dan itu nggak ada yang jual gitu, ya kan? Adanya di situ. Jadi sebenarnya jawaban soal bagaimana ekonomi yang bisa kemudian bersanding dengan lingkungan yang relatif baik gitu, jawaban itu ada di mana? Jawaban itu ada di kampung-kampung. Maka sebenarnya konsep ekonomi yang general itu tidak bisa diimplementasikan di wilayah-wilayah yang cenderung berbeda-beda gitu. Jadi bagaimana sebenarnya konsep ekonomi dari lokal, ya kan? Dari kampung-kampung yang meletakkan tadi kesetimbangan ekologis itu menjadi hal yang dasar ya untuk mereka melanjutkan kehidupan mereka dan menjaga keberlanjutan alam gitu. Nah, itu yang harus dihormati. Jadi kalau kami berpikirnya begini sih Mas, sebenarnya pengurus negara itu sudah gagal dalam pengelolaan sumber-sumber penghidupan kita, gitu kan? Sudah gagal misalnya dalam mengelola dan menjaga hutan-hutan kita. Maka sebenarnya kegagalan itu harus didorong pada satu pengakuan dan pengembalian kedaulatan rakyat atas sumber-sumber penghidupannya. Dan jawaban itu ada di kampung-kampung. Jawaban itu tidak ada di kampus-kampus, tidak ada di konferensi-konferensi nasional dan internasional. Jawaban itu ada di kampung-kampung gitu. Dan itu yang harus dihormati sebenarnya. Baik, terima kasih Mbak Uli, luar biasa sekali pemaparan dari jawaban pertanyaan dari Mbak Umi tadi.
Sudah ada teman kita yang angkat jari tadi, Mas Dedi Kurniawan, dipersilakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada Mas Dedi Kurniawan tadi angkat tangan. Ada yang mau disampaikan pertanyaan mungkin? Oke, ada Mas Zulfikar ini Mbak, untuk yang penanya lagi. Izin bertanya, dari sudut pandang strategi kebijakan berdasarkan data narasumber, apakah perbedaan implementasi AMDAL diakibatkan oleh ketidakmampuan perusahaan tambang secara teknis, atau lebih pada fungsi monitoring regulator yang tidak berfungsi? Seperti itu, Mbak. Nah, kalau pertanyaannya itu, maka jawabannya bisa jadi itu elaborasi keduanya, tapi kemudian bisa jadi itu ketidakmampuan juga implementasi pengurus negara mengimplementasi tugas dan tanggung jawabnya. Nah, sebenarnya bukan juga kemudian ketidakmampuan perusahaan tambang secara teknis, mereka mampu kok karena mereka punya orang-orang yang berkompeten di perusahaannya gitu kan. Tetapi pertanyaannya itu apakah mereka mau atau tidak. Itu. Kalau mampu saya yakin pasti mampu, tapi mau atau tidak gitu. Nah, apa namanya? Satu lagi juga tadi ditambahi dengan fungsi monitoring regulator yang tidak berjalan gitu. Karena begini, tidak sedikit perusahaan yang tidak meletakkan atau menaruh dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Itu tidak sedikit gitu kan. Lalu kemudian tidak ada juga tindakan yang tegas dari pengurus negara untuk memaksa perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum meletakkan jaminan reklamasi dan pasca tambangnya di bank gitu kan, di bank daerah. Dari itu semua kemudian implementasi di lapangannya ditemukan banyak lubang-lubang tambang yang memang tidak direklamasi gitu. Satu memang tidak direklamasi karena tidak ada kemudian pelaksanaan tanggung jawab atau kewajiban dari perusahaan, dan diperparah dengan tidak adanya monitoring dan posisi negara untuk mendesak perusahaan agar menjaminkan itu gitu. Nah, itu contoh misalnya ketika kebijakan-kebijakan itu tidak diimplementasikan oleh pengusaha dan tanggung jawab atau kewajiban tidak diimplementasikan oleh regulator atau dalam hal ini pengurus negara gitu. Nah, misal lagi soal AMDAL nih begini. Di dalam AMDAL itu di wilayah-wilayah soal tenaga kerja nih ya, ini bukan lagi soal lingkungan misalnya. Diaturkan misalnya 60-40. Jadi 60 itu masyarakat lokal, 40 itu masyarakat luar. Ya kan? Ini saya basisnya pengalaman komunitas-komunitas di kampung ya. Faktanya kemudian tidak sampai 40% saja warga yang dipakai untuk bekerja di sana, ya kan? Kalaupun ada, itu jadi satpam, ya kan? Atau jadi buruh harian biasa saja gitu. Nah, posisi pengurus negara bagaimana? Seharusnya kemudian pengurus negara itu bisa mendesakkan apa yang sudah disepakati atau apa yang diaturkan di dalam AMDAL dalam konteks misalnya tenaga kerja tadi gitu. Tapi faktanya pengurus negara juga tidak punya posisi tawar untuk mendesakkan itu gitu. Nah, itu tanda bahwa beberapa hal yang diaturkan di dalam AMDAL ya kan tidak juga dilakukan oleh perusahaan dan fungsi-fungsi monitoring tidak dilakukan oleh pengurus negara. Tapi misalnya ada juga mungkin ada perusahaan yang berusaha untuk kemudian bisa menjalankan AMDAL gitu, tetapi kemudian dibenturkan pada situasi-situasi korup di biro pemerintahan, misal begitu. Karena kan itu juga sesuatu hal yang sering juga kita dengar gitu. Nah, kompleksitas itu yang sebenarnya berkontribusi besar pada tadi itu kerusakan lingkungan,
kemiskinan, tidak dipenuhinya hak-hak warga negara, tidak dipulihkannya lingkungan, alam dan lain sebagainya gitu. Jadi dia sangat sangat kompleks sih sebenarnya situasi atau fakta di lapangannya. Oke, baik Mbak, luar biasa sekali. Masih ada ini Mbak, teman-teman yang ingin berdiskusi langsung, saya panggil. Terlebih dahulu ada Mbak Dinar, Mbak atau Mas ini? Mas Danar Aswim dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dipersilakan Mas Danar Aswim untuk langsung berdiskusi dengan Mbak Uli. Oke, mungkin masih ada kesibukan. Saya bacakan aja, Mbak. Dalam 1 tahun terakhir ini, apakah ada upaya hukum litigasi yang dilakukan oleh Walhi dalam melihat fenomena kerusakan lingkungan hidup tadi? Seperti itu, Mbak. Ada, Mas. Jadi baru-baru ini kami masukkan gugatan PLTU di Jambi, yang salah satu persoalannya ketidaksesuaian perizinan. Itu baru. Kalau nggak salah, baru 1 bulan terakhir gugatan kita masukkan PLTU di Jambi. Lalu kemudian di awal tahun lalu kita juga melakukan gugatan terhadap 2 perusahaan di Jambi juga yang ditemukan titik api atau melakukan ditemukan terbakar konsesinya di tahun 2015 dan di tahun 2019. Nah, keputusan selanya keluar, keputusan sela itu kemudian menyatakan bahwa gugatan kami itu salah tujuan gitu. Yang kami lihat sebenarnya itu adalah proses untuk menggagalkan agar Walhi itu bisa mendesak pengurus negara, agar pengurus negara itu bisa mendesak perusahaan melakukan pemulihan terhadap lingkungan dan terhadap lingkungan gitu. Nah, itu dua gugatan dalam 1 tahun terakhir yang kami lakukan gitu. Terus di tahun-tahun sebelumnya juga ada gugatan di sektor pertambangan juga, 1 perusahaan kami gugat. Lalu kemudian PLTU juga gitu, karena kan sebenarnya Walhi ini ada di 28 daerah kan, 28 daerah yang ketika kami ingin sebenarnya men-challenge juga lembaga-lembaga hukum di Indonesia gitu. Apakah kemudian mereka punya keberpihakan terhadap lingkungan gitu. Tetapi ada juga kemudian gugatan yang berhasil Walhi menangkan, tetapi ada juga sebenarnya gugatan yang kalah gitu. Dan terhadap gugatan yang kalah misalnya kami melihat ruang-ruang hukum gitu kan, seperti ruang-ruang peradilan itu masih jadi tempat yang paling aman untuk para penjahat lingkungan juga gitu, dan itu ditandai dengan tidak sedikit putusan-putusan yang juga diputus gagal gitu, tidak berhasil gitu sih, Mas. Ya, memang faktanya yang terjadi di lapangan seperti itu, Mbak. Kalau kita pernah melihat film Sexy Killer, mungkin hal itu memang benar-benar terjadi di dunia nyata. Nah, hal ini juga menjadi perhatian kita. Itulah sebabnya Pusep sering mengadakan acara-acara untuk memperkenalkan teman-teman, adik-adik mahasiswa terkait dengan pentingnya kita bersama-sama untuk sama-sama mengetahui dan mengawal proses usaha pertambangan ini, karena di samping manfaatnya yang begitu besar terhadap seluruh bangsa Indonesia, juga mudaratnya juga begitu besar apabila tidak dikelola dan tidak diatur sedemikian baik. Oleh karenanya, sesuai dengan amanah 33 bahwa pasal 33 bahwa kekayaan sumber daya alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tidak mungkin kita menolak tambang, karena kita bisa berhadap-hadapan hari ini itu adalah hasil dari produksi tambang juga. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, masih ada lagi yang mau bertanya, mungkin masih ada waktu sekitar 20 menit lagi, namun apabila tidak ada lagi, nanti kita akhiri sesi ketiga ini. Masih ada Mas Heri P. Izin bertanya,
Ada 2 pertanyaan ini Mbak Uli. Yang pertama, terdapat statement di mana ada tambang, di situ ada penderitaan dan kerusakan. Bagaimana pandangan Mbak Uli terkait statement ini? Yang kedua, terkait sirkuit Mandalika. Waduh, ini membahas mengenai MotoGP mungkin ya. Sirkuit Mandalika saat ini sedang ramai tentang sengketa lahan warga. Akan tetapi sirkuit ini juga sebagai ajang promosi Indonesia dalam sektor pariwisata. Bagaimana pendapat Mbak Uli akan kedua kepentingan ini? Itu ada 2 pertanyaan dari Mas Heri P. Oke, terima kasih Mas Heri. Yang pertama, ya saya juga mau bilang sebenarnya, tolong teman-teman tunjukkan kepada saya di mana di wilayah mana yang ada konsesi pertambangan dan rakyatnya sejahtera. Itu saya juga mau ditunjukin dong gitu. Karena sepanjang pengalaman saya, pelintasan saya yang juga belum terlalu panjang dan belum terlalu banyak misalnya, yang saya dengar itu ya hanya cerita-cerita yang seperti kita ceritakan tadi gitu. Nah, karena begini sih, logikanya begini Mas. Satu, ketika satu investasi masuk ke satu wilayah, ini bukan hanya pertambangan ya, tapi semua, misalnya perkebunan skala besar dan lain sebagainya, ketika izin konsesinya itu masuk ke dalam ruang atau wilayah-wilayah produksi warga, maka konsekuensi yang terjadi adalah terjadi perampasan tanah atau mungkin mekanisme jual beli begitu. Akibatnya apa? Akibatnya warga yang sebenarnya rakyat kita ini kan dominasinya petani ya, didominasi oleh petani, itu tercerabut dari ruang produksinya gitu. Jadi mereka kehilangan ruang produksinya, wilayah produksinya, dan kemudian mereka terlempar lagi menjadi buruh murah gitu. Nah, di banyak wilayah pertambangan yang saya jalani misalnya begitu, kan warga kita itu nggak punya kemampuan ini loh Mas, teknik pertambangan gitu, ya kan? Paling mereka jadi buruh tadi satpam gitu kan, terus yang ini bawa mobil yang nyiram-nyiram pemukiman jalan gitu kan supaya tidak berdebu gitu, itu gitu. Tidak ada yang punya posisi yang setidaknya yang cukup tinggi lah. Hanya itu aja, paling tinggi satpam gitu. Karena apa? Wajar, karena warga kita itu tidak punya kemampuan itu. Mereka petani kok gitu. Dari beberapa generasi itu mereka petani, tapi mereka harus terlempar dari ruang produksinya dan masuk ke ruang produksi berbasis modal menjadi tenaga kerja buruh murah gitu. Itu kan yang namanya akumulasi primitif kan begitu kan. Nah, terus belum lagi kemudian dampak dari itu tadi yang kayak saya ceritakan menjadikan apa yang diproduksi mereka sebelumnya itu akhirnya mereka masuk ke pasar. Jadi mereka semua kebutuhan mereka bergantung pada produksi pasar. Yang tadinya mereka bisa penuhi sendiri atau mereka bisa dapatkan dari kebaikan alam gitu kan. Yang akhirnya juga kemudian meletakkan mereka sebagai warga yang konsumtif gitu. Saya pernah gini Mas, saya pernah ke satu desa gitu, saya ngobrol sama ibu-ibunya, saya buat riset sederhana gitu kan, satu rumah tangga itu mereka bisa berhutang ke 5 entitas yang berbeda. Hutangnya itu hutang panci Mas. Ya kan? Terus kemudian hutang motor atau kreditan motor Terus kemudian hutang ke warung, ya kan? Bahkan sampai pakaian dalam itu hutang Mas, kredit gitu. Ya kan, tukang kredit masuk semua ke kampung. Dan saya tanya, sejak kapan itu semua berubah, pola begitu berubah? Sejak tambang masuk, mereka bilang. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan kenapa kemudian ketika tambang masuk gitu kan, akses orang jualan juga masuk semua dan itu menyebabkan mereka menjadi konsumtif gitu. Tapi mereka menyadari perubahan-perubahan itu gitu. Nah, makanya tadi saya tanya, saya minta tolong kepada teman-teman, tolong beritahukan saya di wilayah mana gitu ada warga yang sejahtera yang hidup di wilayah konsesi pertambangan. Karena kan sebenarnya hasil tambang itu
itu kan masuk ke dalam kas negara kan, dibagi tuh nasional, provinsi, kabupaten penghasil, kabupaten tetangga dan lain sebagainya. Dan itu masuk ke APBN atau APBD gitu. Dan ketika uangnya di APBN atau APBD, dia masuk untuk pembiayaan-pembiayaan di sektor lain kan gitu. Jadi tidak ada yang berkontribusi langsung bagi kehidupan warga gitu. Jadi yang memenuhi sebenarnya kebutuhan warga itu secara langsung ya karena mereka bekerja, bukan karena kontribusi penghasilan atau royalti tambang gitu. Atau bukan karena royalti perusahaan perkebunan lainnya gitu sih. Itu sih Mas. Lalu terkait sirkuit Mandalika. Nah, begini. Sebenarnya saya mau tegaskan bahwa kita itu kan bukan anti pembangunan, ya kan? Tapi kita mempertanyakan pembangunan itu untuk siapa, ya kan? Nah, bukan hanya di Mandalika sebenarnya, teman-teman di wilayah timur itu kayak NTT gitu kan, terus NTB itu memang mega proyek pariwisata itu menjadi satu hal yang mereka hadapi sekarang, gitu. Dan pariwisata itu konsepnya meletakkan modal besar. Jadi pengelolaan pariwisata itu juga kepada investor gitu. Bukan kepada warga, bukan kepada komunitas, atau komunitas itu tidak berkolektif gitu, terus mereka punya usaha bersama, usaha kolektif itu yang kemudian dikelola dalam sektor pariwisata, bukan itu juga gitu. Nah, kenapa kemudian di Mandalika itu juga ditolak atau banyak sekali terjadi penolakan ya karena itu tidak berkontribusi langsung juga bagi kehidupan mereka gitu. Itu kan bangun sirkuit itu membelah bukit kan, membelah bukit. Padahal cerita teman-teman di sana sudah sekian lama perkampungan-perkampungan yang tidak dibangun akses jalannya gitu. Nah, itu jadi satu potret ketimpangan yang dipertunjukkan. Jadi untuk sirkuit Mandalika, pembangunan bahkan belah bukit itu dilakukan, tetapi warga yang dari dulu butuh akses transportasi, baik itu transportasi untuk ekonomi lokal mereka dan lain sebagainya, itu belum mereka dapatkan sampai sekarang. Gitu. Saya mau balik lagi, pertanyaan yang paling penting adalah ketika ada satu pembangunan itu untuk siapa gitu. Ya kan? Saya ingat satu puisi, jadi soal maksud baik itu harus dipertanyakan, maksud baik Tuhan itu untuk siapa gitu kan. Itu yang sebenarnya penting sih untuk kita terus kritisi gitu. Baik, Mbak Uli, pemaparan Mbak Uli, jawaban Mbak Uli tadi sedikit membuka wawasan kita, pemikiran kita mengenai beberapa hal yang sebenarnya tujuannya baik, namun seringkali dipelesetkan, baik itu oleh oknum-oknum tertentu ataupun perusahaan-perusahaan tertentu. Ini ada pertanyaan menarik Mbak dari Mbak Nurlela. Mungkin ini akan menjadi Sri Kandi yang juga seperti Mbak Uli mungkin. Baik, yang mau tanya Mbak terkait dengan kegiatan advokasi yang masih didominasi oleh golongan maskulin, sementara golongan feminis masih sangat kurang melakukan kegiatan advokasi. Saya sangat mengapresiasi konsen Mbak dalam kegiatan advokasi. Menurut Mbak, bagaimana caranya agar menginspirasi perempuan lain terlibat dalam gerakan atau kelompok masyarakat sipil yang melakukan advokasi seperti yang dilakukan oleh Greta Thunberg? Semangat Mbak. Itu. Ya, makasih Mbak Nurlela. Jadi saya juga percaya pasti Mbak Nurlela ini bisa jadi perempuan yang memberikan inspirasi juga ya untuk perempuan lainnya agar care terhadap persoalan-persoalan sosial yang kita hadapi sekarang gitu. Saya mau bilang bahwa aktivitas gerakan advokasi bahkan mungkin gerakan lingkungan di Indonesia masih tergolong maskulin. Itu karena apa? Karena memang terjadi penyembunyian atau penyumbatan pengetahuan perempuan yang itu berbasis pengalaman. Jadi bukan di kita aja, Mbak. Di kampung-kampung itu juga begitu. Pengetahuan perempuan itu dalam mengelola sumber-sumber penghidupannya itu juga ditutup sehingga dia tidak terangkat menjadi satu pengetahuan yang layak untuk dijadikan gitu kan. Terus kemudian ya itu kenapa ya karena memang sistem kita itu patriarkinya masih sangat kuat itu. Dan belum lagi kemudian patriarki sudah kawin-mawin dengan
kapitalisme gitu kan. Jadi memang perempuan itu terlempar sangat jauh sekali gitu, dan kemudian ditutup akses dan pengetahuannya disembunyikan gitu. Nah, bagaimana caranya menginspirasi perempuan lainnya? Menurutku sih, kita kan perempuan punya pengalaman yang berbeda-beda. Jadi perempuan bicara itu dia basisnya pengalaman. Nah, itu yang unik dari perempuan ya. Dan satu lagi langgamnya itu adalah bertutur gitu. Tuturannya itu berbasis pengalaman dan dia sangat menghormati pengalaman perempuan lainnya. Dan kalau misalnya kita itu punya pengalaman dalam konteks misalnya kita melihat satu persoalan di lingkungan hidup atau persoalan lainnya di dekat kita gitu, atau kemudian kita punya akses misalnya bisa pergi ke kampung-kampung untuk kemudian menemani warga berjuang, maka menurutku semua pengalaman itu bisa diangkat gitu, agar kemudian itu bisa jadi satu pengetahuan yang baru, bukan hanya buat perempuan sendiri, tapi buat semua orang, buat laki-laki juga gitu. Nah, satu lagi juga kita harus bilang bahwa gerakan feminis kan dia berubah kan. Sekarang itu malah dia meletakkan bahwa lawan dari feminis itu adalah sistem yang memiskinkan atau sistem yang mengeksploitasi atau sistem yang memunculkan ketidakadilan. Jadi perempuan itu tidak lagi berdebat bahwa musuhnya adalah laki-laki, tapi sekarang itu dia sudah bilang bahwa musuh kita bersama itu adalah sistem yang tidak adil, sistem yang eksploitatif dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi satu bentuk pengikat kita, karena gerakan feminis juga isunya banyak ya, banyak sekali. Dan tetapi kalau semua persoalan kita itu lahir dari satu sistem yang sama, maka lawan kita itu adalah sistem. Jadi kita bisa dipersatukan di situ. Itu mungkin, Mas. Dan membangun diskursus juga ya di antara perempuan, di antara bukan hanya perempuan dengan perempuan, tapi perempuan dengan laki-laki, karena laki-laki juga menurut saya penting untuk dicerahkan terkait dengan kenapa perempuan itu menjadi penting untuk kemudian diangkat pengetahuannya dan diangkat suara-suaranya gitu, Mas. Karena dia punya kontribusi yang besar juga bagi gerakan penyelamatan lingkungan gitu. Baik, terima kasih Mbak, luar biasa sekali pembahasan dari siang hingga sore hari ini, dan tentu pertanyaan dari teman-teman sekalian membuka beberapa cakrawala pemikiran kita terkait dengan wawasan lingkungan hidup khususnya dalam sektor energi dan pertambangan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, perlu kami informasikan bahwa nanti PUSEP juga akan mengadakan diskusi yang mana panelisnya semuanya perempuan. Jadi silahkan teman-teman pantau terus website dan juga media sosial kami, di mana nanti akan ada All Sri Kandi yang akan menyampaikan materi-materi khususnya di sektor energi dan pertambangan. Ditunggu dan juga stay tune di website dan juga media sosial kami. Tak lupa kami informasikan juga bahwa saat ini PUSEP sedang berlangsung atau teman-teman masih bisa berkesempatan untuk mengikuti lomba esai tingkat nasional tentunya, dan di mana banyak hadiah menarik dan juga pengalaman teman-teman silakan dicurahkan dalam bentuk tulisan. Ketentuan dan syaratnya disilakan untuk pantau website dan juga media sosial kami. Baik Mbak Uli, sepertinya sudah sampai di penghujung acara sore hari ini. Untuk sesi ketiga ini kami minta Mbak Uli untuk menyampaikan closing statement untuk sesi. Silakan Mbak. Ya, closing statement-nya adalah kita semua gitu kan, apapun latar belakangnya gitu kan, apapun ya latar belakang pendidikan, latar belakang aktivitas dan pekerjaannya, punya tanggung jawab untuk melihat persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Kalau dalam konteks ini kita sedang membicarakan soal persoalan lingkungan yang itu menjadi dampak dari adanya aktivitas pertambangan, maka kita semua punya tanggung jawab untuk melihat itu jadi satu persoalan bersama dan menyuarakannya gitu. Karena saya nggak tahu ya, saya cenderung tidak lagi terlalu percaya kepada kebijakan yang diproduksi oleh pengurus negara gitu.
Saya melihat bahwa kekuatan kolektif bersama itu menjadi salah satu cara yang paling kuat gitu untuk kemudian mampu mendesakkan kepentingan bersama kita. Terus tadi seperti saya sudah bilang bahwa tidak ada sebenarnya ekonomi yang baik di atas lingkungan yang rusak gitu. Itu hal yang paling penting, dan kalau kita tidak menyuarakannya sekarang gitu, jangan pernah berharap ada kehidupan, ada lingkungan yang lebih baik lagi untuk ke depan. Jadi kita juga bertanggung jawab terhadap kehidupan generasi yang belum lahir atau bayi-bayi yang ada di kandungan ibu-ibu yang ada sekarang gitu. Maka kalau nggak sekarang, kita akan berada di satu situasi yang lebih buruk lagi ke depannya. Gitu, teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Uli, luar biasa sekali suara perempuan di sesi 3 ini. Namun sebelum itu, izinkan saya menyampaikan salah satu ayat dalam Al-Quran, Darul Fasad fil barri wal bahri kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan juga di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Mungkin itu adalah gambaran yang tepat untuk kejadian atau untuk fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh sektor energi dan pertambangan. Oleh karena itu, perlu kita pengaturan-pengaturan yang baik untuk pertambangan ke depannya agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Sebelum diskusi ini diakhiri, kami minta